lagi di Persekutuan Para Remaja dan Pria Besar. Saya Semi. Saya Rafa. Kak Lilis. Oke teman-teman, kita akan mulai persekutuan hari ini dengan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Selamat sore ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang kau berikan. Tuhan, kami akan mulai ibadah persekutuan para remaja dan pria besar. Tolong kau berkati supaya lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman belum pada capek kan? Belum pada ngantuk kan? Mari kita nyanyikan lagu yang lebih riang. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kamu tahu itu nggak sih sepeda-sepeda gitu yang tiap hari, tiap pagi gitu, boys gitu? Ikut nggak sih? Ikut setiap minggu pagi aku sepedaan. Oh, manfaatnya apaan? Selain bikin sehat juga refreshing. Soalnya aku perginya sama keluarga sama teman-teman. Yuk kapan-kapan kamu ikut sepedaan. Oke,
Tapi jangan lupa pakai masker ya. Oke? Oke, teman-teman, kita akan masuk ke dalam firman yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi dengan tema gereja. Tapi kita akan nyanyi dulu, aku gereja dan engkau gereja. Oke, Kak Lilis? Tapi kalau yang ini kita nyetel musik aja dulu ya. Oke. Kak Lilis setel dulu ya musiknya ya. Oke. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, rempahnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kepada teman-teman pra-remaja dan juga pilia besar. Kali ini Tante Dewi yang akan membawakan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar teman-teman yang mendengarkan dapat Engkau pimpin sehingga boleh mengerti akan maksud firman-Mu yang akan mereka dengar. Pimpin Tante Dewi di dalam membawakan firman-Mu agar boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan dan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman. Untuk firman Tuhan ini didasari pada kitab Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Mari kita baca dulu ya. Sudah dibuka dulu, kita baca bersama-sama. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Teman-teman, firman Tuhan hari ini bertemakan GKI yang terus membaharui diri. Bertepatan dengan hari ulang tahun GKI yang ke-32 hari ini. Kalau kita lihat dari judulnya bahwa GKI itu terus membaharui diri, coba kita lihat apakah GKI Gatot Subroto itu yang kita, teman-teman dan saya sebagai jemaat dari GKI Gatot Subroto, ada perubahan atau tidak dari dulu sampai sekarang? Coba kita lihat. Kalau kita lihat dari gedungnya yang dulu sama sekarang ada perubahan ya. Yang dulu belum ada gedung yang lancip, kantor dengan kantornya yang baru, kemudian tidak ada kafetarianya, sekarang sudah ada. Dulu belum ada sekolah minggu di situ, semuanya ada di Bina Kasih. Sekarang sudah ada di situ. Malah di tingkat 3 sekarang lagi dibangun lagi untuk sekolah minggu lagi, sehingga nantinya sekolah minggu Pilia Besar dan Pilia Tanggung bisa ikut gabung juga di situ. Berarti ada perubahan ya secara fisik. Nah, kemudian kita lihat lagi cara ibadahnya. Kalau teman-teman tahu bahwa yang dulu ibadahnya itu bagaimana? Selalu jemaat datang kumpul, ya kan? Duduknya jejer-jejer, tempat-tempat dekat-dekatan. Betul ya? Kalau habis kebaktian terus ngobrol, sambil jajan, sambil makan, sambil ngobrol satu sama lain. Begitu? Ya. Kalau sekarang bagaimana? Kita lagi tidak bisa ke gereja, tapi ibadahnya bagaimana? Bisa juga kita ikuti, yaitu secara online. Berarti GKI Gatot Subroto ada perubahan ya. Nah, sekarang ibadahnya bisa secara online. Kita di rumah, kita tetap bisa mengikuti ibadah kebaktian minggu setiap minggu. Kemudian kalau nanti rencananya itu bulan September itu mulai dibuka lagi gereja, tapi sudah berubah, tidak seperti dulu sebelum ada corona. Kalau nanti bulan September itu harus mengikuti protokol kesehatan, duduknya saja tidak boleh jejer-jejer. Gimana? Antara jemaat yang satu dengan jemaat lain harus ada jarak satu sama lain. Dan kemudian bubar dari gereja, nggak boleh ngobrol sambil makan-makan, ngobrol-ngobrol itu tidak ada sekarang, ya, nantinya tidak ada, ya, itu berarti ada perubahan, betul ya. Nah, sekarang kalau Tante Dewi tanya, biasanya seperti GKI yang sekarang ulang tahun ke-32, kita sendiri juga setiap tahun berulang tahun, betul nggak? Nah, biasanya kalau berulang tahun kita apa? Kita ngelihat, oh, terima kasih sama Tuhan karena sudah dipimpin tahun yang lalu. Ya, setahun ini sudah Tuhan pimpin sehingga hari ini boleh berulang tahun, betul? Demikian juga GKI. Kemudian minta sama Tuhan dipimpin untuk tahun berikutnya. Dalam kehidupan tahun-tahun berikutnya, kita minta pimpinan Tuhan kembali. Betul ya? Nah, semua juga akan mengalami ulang tahun. Ya. Sekarang Tante Dewi mau tanya kepada teman-teman. Coba, menurut teman-teman,
gereja itu apa? Yo, siapa yang tahu gereja itu apa? Mungkin teman-teman ada yang menjawab, oh, gereja itu adalah tempat kita berdoa bersama. Ya. Ada lagi yang mungkin teman-teman menjawab, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Betul, boleh. Ada lagi, kita beribadah bersama dengan teman-teman segereja. Kita bisa ngobrol bersama, kita bisa latihan band bersama, ya, boleh itu jawabannya. Kemudian kalau Tante Dewi tanya lagi, kapan gereja itu, siapa yang mendirikan gereja? Tanyanya yang nomor 2, siapa yang mendirikan gereja? Ya, siapa teman-teman? Mungkin ada teman yang berkata, oh kemarin waktu saya ke gereja ketemu tukang batu yang lagi bangun gereja di lantai 3 untuk sekolah minggu. Tukang batu, ada yang jawab pemborong, kontraktor. Ya, itu jawaban-jawaban yang mungkin realita yang sekarang ada. Tapi kalau Tante Dewi tanya lagi, gereja itu kapan mula-mula ada? Yuk. Terus ada yang jawab sebelum saya lahir. Ya kapan? Yuk kita sekarang menjawab itu dengan melihat Injil yang kita baca tadi. Menurut firman Tuhan yang tadi yang kita baca. Ternyata Tuhan Yesus sedang berada di kota Kaisera Filipi bersama para murid-muridnya. Nah, pada saat itu Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang banyak, aku ini siapa? Kata Tuhan. Ya. Terus murid-muridnya ada yang menjawab, menurut orang-orang Tuhan itu Yohanes Pembaptis. Terus ada lagi yang nyaut, bukan, kata orang Yeremia. Karena di Injil ada Yeremia, Tuhan itu katanya Yeremia. Terus ada juga yang muridnya yang ngomong, kata orang saya dengarnya Elia. Atau mungkin ada yang bilang lagi, ada nama nabi-nabi disebut. Katanya Tuhan itu nabi-nabi itu. Nah, kemudian Tuhan bertanya lagi kepada muridnya, menurut kamu, aku ini siapa? Tuhan bertanya kepada muridnya. Yang menjawab Simon Petrus. Ya, dia dengan yakin dan lantang dia berkata, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Allah, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus itu dibenarkan oleh Tuhan. Berbahagialah engkau Petrus. Kemudian Tuhan mengatakan lagi kepada Petrus, engkau akan disebut Petrus, yang artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Itu kata Tuhan. Dan membangun jemaat itu berarti Tuhan di atas batu karang. Di atas batu karang itu Tuhan mendirikan jemaatnya. Dan itulah yang disebut gereja. Jadi gereja pertama kalinya didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini jawaban dari pertanyaan tadi. Yang mendirikan gereja mula-mula adalah Tuhan Yesus sendiri di atas batu karang. Ya. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang beriman yang mengakui bahwa Tuhan itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, gereja adalah kumpulan orang-orang yang beriman. Sekarang kalau kita mungkin pernah dengar, oh itu gereja, ya, tapi ajarannya beda, tidak mengakui bahwa Yesus itu Mesias, tidak mengakui Yesus itu anak Allah, maka itu tidak boleh disebut gereja. Itu bukan gereja. Ya, gereja adalah kumpulan orang beriman dan didirikan oleh Tuhan.
Kita sendiri, teman-teman dan Tante Dewi adalah jemaatnya GKI Gatot Subroto. Tuhan mendirikan gereja di atas batu karang. Kita sebagai jemaat gereja, kita juga harus beriman teguh kepada Tuhan. Kita yang mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kita juga harus apa? Kokoh, harus beriman teguh sehingga GKI Gatot Subroto juga kokoh kuat, ya, berdiri kuat. Dan kita harus mengikuti teladan Yesus. Di dalam teladan Yesus itu selalu Tuhan menunjukkan kasih. Seperti Tuhan menyatakan bahwa hukum yang utama adalah hukum kasih. Kasih kepada Tuhan yang pertama dan terutama, dan kasih kepada sesama. Bagaimana kita yang beriman kepada Tuhan menunjukkan kasih kepada Tuhan? Bagaimana teman-teman? Yaitu kita tiap hari jangan lupa berdoa dan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, kita bisa mengikuti teladan Tuhan, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kemudian dengan kita dekat dengan Tuhan, kita bisa bersikap dan bertindak menyatakan kasih kita kepada sesama di mana kita hidup. Teman-teman, untuk sekarang mungkin kita jarang keluar rumah ya, lebih banyak di rumah ya. Nah, terus gimana menunjukkan kasih di rumah? Contohnya, bisa saja, ya. Misalnya lagi ada cekcok antara siapa? Antara kakak dengan adik. Nah, kamu bisa menunjukkan kasih, mendamaikan mereka. Sehingga apa? Tadinya yang lagi ribut-ribut bisa akur lagi. Itu berarti kamu dengan sikap kamu dengan kasih bisa mendatangkan damai sejahtera. Mungkin kamu pernah kadang-kadang dengar papa dan mama lagi cekcok. Kamu ingatkan papa mama dengan kasih. Pah, mah, jangan bertengkar dong, jangan cekcok dong. Kita saling memaafkan, ngomong begitu saja. Nanti papa mama akan sadar, ya, akan sadar sehingga cekcoknya jadi ribut-ributnya akan berhenti. Itu bisa mendatangkan damai sejahtera. Kemudian apalagi kita bisa menunjukkan kasih juga kepada orang yang kerja di tempat kita. Mungkin kita punya pembantu rumah tangga, punya supir, ya. Mungkin kita tahu anaknya ada yang ulang tahun, kita ngasih bingkisan kecil aja, ngasih perhatian, kasih. Nanti karyawan kita itu, pembantu atau supir kita akan mengatakan, wah, ini anaknya ini baik sekali, sehingga mereka merasakan damai sejahtera. Kemudian bisa juga dengan teman-teman satu gereja kita. Kita punya grup ya, grup Pilia besar, grup pra-remaja kita punya kan. Bagaimana kita menunjukkan kasih perhatian kepada teman-teman satu gereja? Ya, kita bisa saling bertegur sapa, ya. Juga dengan teman-teman sekolah yang mungkin sekarang lagi tidak bertemu, tapi kita bisa membuat grup dengan chatting. Kalau mungkin ada yang sakit, ya, itu ayo kita nengok mereka, atau mungkin yang kena musibah, yuk kita urunan, ya, dengan uang sedikit kita menunjukkan kasih kepada mereka, sehingga mereka yang mendapat uluran kasih itu merasakan, aduh, benar-benar baik loh teman kita. Atau saling mengingatkan dengan teman segereja, jangan lupa ibadah, jangan inilah, kamu misalnya diajak sama teman, yuk kita yuk pergi kemana, kita dolan aja yuk, nggak usah nganu corona. Jangan, kita ngingetkan, ayo kita sama-sama yuk mendalami firman Tuhan. Kita latihan kur dengan dengan Zoom juga bisa, ya. Kita bisa menunjukkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Juga Pak, ke masyarakat. Mungkin kita keluar rumah, di depan pintu rumah kita lihat ada orang yang pemungut barang-barang bekas ada. Pak, sebentar Pak, tunggu Pak, saya di dalam banyak botol bekas, nanti Bapak saya kasih ya. Nah, itu kamu di rumah sudah tidak berguna, tapi kamu melakukan tindakan itu, orang itu akan berterima kasih sekali, merasa waduh senang, kamu bisa menyenangkan orang lain, ya, menghadirkan damai sejahtera. Kamu lihat lagi ada orang yang tukang angkut, ya, mungkin tempat kamu punya usaha, kemudian ada tukang angkutnya bawa nih kartonan sampai keringetan, kamu bisa mengambilkan minum saja, ngasih segelas minum saja, mereka sudah berterima kasih. Ya, mungkin ada tukang becak, kamu bisa ngasih, oh kayaknya kok sudah jamnya segini kok dia belum makan, aku makanan banyak, aku bungkusin kasih ke tukang becak. Hanya kecil perbuatan kita untuk menunjukkan kasih pun mereka bisa merasakan damai sejahtera yang kita hadapi. Itulah yang Tuhan mau, bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita mengakui iman kita bahwa Yesus adalah Mesias. Biarlah sikap dan tindakan kita bisa meniru teladan Tuhan, menunjukkan kasih kepada sesama kita, sehingga di lingkungan kita bisa menghadirkan damai sejahtera. Amin. Mari kita tutup firman ini dengan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan agar kami mengertinya, dan biarlah kami dapat mengeterapkan di dalam hidup kami. Kami boleh mengikuti teladan Tuhan, melakukan kasih kepada sesama kami, sehingga dapat menghadirkan damai sejahtera-Mu di lingkungan kami hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, yuk kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Informasi nomor rekening ada di awal tayangan. Sebelum itu, yuk kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah yang berlangsung hari ini. Dan saat ini kami mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga persembahan ini dapat berguna untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan terus pakai untuk menjadi alat-alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang masih tetap belajar di rumah. Tuhan memberkati mereka dan memberikan semangat untuk tetap belajar. Dan saat ini kami mau pulang, kiranya Tuhan memberkati kami dalam perjalanan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, persekutuan ini boleh selesai, tapi harus kalian ingat, gereja bukanlah gedung ataupun menaranya. Gereja adalah kita, Semi, Rafael, Kak Lilis, dan teman-teman di rumah. Tugas kita adalah menyebarkan kebahagiaan dan sukacita.
Jangan lupa ikuti terus kebaktian remaja dan gereja besar setiap hari Minggu jam 4 sore.